Sahabat terkasih, salam jumpa lagi, salam damai, salam sehat penuh sukacita. Kita bersyukur karena begitu besar rahmat dan kasih setia Allah yang melimpah terhadap kita semua. Saya Laurencia Fani dan sudah hadir bersama kita Romo Budi SDB mendampingi kita Anda semua dalam mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita nanti akan menggali apa saja inspirasi yang akan kita dapatkan dari permenungan yang akan diberikan oleh Romo Budi. Apa kabar Romo? Selamat datang. Terima kasih Bu Fani, semoga baik-baik juga semua pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada. Amin Romo, terima kasih. Baiklah sahabat terkasih, kita mulai acara kita ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Kuasa, seperti Nabi Elia yang Engkau kuasai dan karuniai segala rahmat, maka dengan rasa syukur ini kami mohon, berikanlah kasih-Mu kepada hidup kami, dalam setiap langkah hidup kami. Semoga kasih dan karunia-Mu dapat menjadi berkat yang membahagiakan bagi setiap orang yang kami jumpai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mulai dengan antifon pembuka. Datanglah ya Tuhan, tampakkanlah wajah-Mu, maka selamatlah kami. Bacaan pertama diambil dari Kitab Putra Sirak, bab 8, ayat 1-4, dilanjut 9-11. Dahulu kala tampillah Nabi Elia bagaikan api. Perkataannya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena geramnya, jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan, langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mukjizat-Mu. Siapa dapat memegahkan diri sama dengan dikau? Dalam olak angin berapi, engkau diangkat. Dalam kereta dengan kuda berapi, engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus, untuk mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat engkau dan yang meninggal dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan Mazmur. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah. Pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami.
buatlah wajahmu bersinar, maka selamatlah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat terkasih, sudah kita simak bersama firman Tuhan. Sekarang marilah kita mendengarkan permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Budi. Kita mulai dari bacaan pertama ya Romo. Baik. Ya, silakan. Terima kasih Bu Fani. Ya Romo, makasih. Sedikit catatan tentang liturgi. Ya. Kita ada dalam masa Advent, minggu kedua, hari Sabtu. Esok sudah masuk minggu ketiga Advent. Dan kita tahu arti kata Advent adalah kedatangan. Ada yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Dan yang ditunggu kedatangannya bahkan Tuhan sendiri. Dan di dalam liturgi kita tahu ada 4 minggu masa Advent. Liturgi mengatur dengan baik perayaan dibagi 2. 2 minggu Advent pertama, kita diajak merenungkan dan mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang kita imani sebagai orang beriman, Yesus yang telah naik ke surga, ia akan datang lagi. Yang kita sebut akhir zaman. Yeah. Dalam bahasa kitab suci ada istilah parusia, kedatangan yang kedua kali. Dan kita diajak untuk selalu siap, berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan waktunya. Waktu itu. Tetapi, minggu ketiga dan keempat Advent, kita perhatiannya lebih diajak untuk mempersiapkan kedatangan yang pertama dalam perayaan Natal. Yeah. Kita merayakan Yesus, Allah yang menjadi manusia, yang 2000 tahun lalu sudah datang sebagai juru selamat. Yeah. Dan di situ kita mempersiapkan diri juga. Maka di penghujung minggu kedua Advent, bacaan dipilih dalam tatanan liturgi untuk memikirkan kedatangan yang kedua. Yang dipersiapkan ya dalam sesuai dengan firman Allah kitab suci. Maka bacaan pertama diambil dari kitab Putra Sirah, dan bacaan ini dipilih ada hubungannya dengan Injil yang kita dengarkan. Bicara tentang Elia yang datang untuk mempersiapkan umat Allah. Elia itu salah satu nabi, dan nabi yang terkenal, yang hebat, yang besar, menjadi bahkan ukuran ini sang nabi diwakili oleh Elia.
Masih ingat ketika Yesus mengajak 3 muridnya ke gunung itu, ya. lalu berubah rupa dalam kemuliaan, dan nampak bersama dengan Yesus, murid-murid melihat. Nabi Elia. Ya, satu Musa, satu Elia. Musa mewakili dirinya sebagai pembebas dan sebagai pemberi hukum. Ya, dia kan yang membebaskan umat Allah dari cengkeraman penindasan Firaun. Dan yang memberi hukum di Gunung Sinai. Dan setelah umat Allah itu masuk ke tanah terjanji, senantiasa ada pelayanan yang lain, yaitu para nabi yang terus-menerus mengingatkan umat Allah untuk setia kepada perjanjian Gunung Sinai itu. Selalu ingat akan kasih Allah yang menyelamatkan, membebaskan dengan segala macam yang perbuatan luar biasa yang Musa tunjukkan. Dan itu peran nabi. Dan di antara nabi-nabi itu semua diwakili oleh figur Elia. Dan itu menunjukkan kebesarannya Elia. Lalu di dalam bacaan hari ini, dikutip dari kitab Sirah, itu ada potret ringkasan beberapa hal pujian mengenai Elia. Dan kehebatannya dikatakan gitu, perkataannya membakar laksana obor. Ya. Dan dia punya kuasa dengan doanya bisa mengunci langit, tidak menurunkan hujan sekian lamanya, dan atau menurunkan api dari langit. Begitu diceritakan dalam kitab suci, begitu hebatnya orang ini. Ya. Dan segala macam banyak mukjizat yang dilakukan oleh Elia. Dan seperti kayak pengakuan menjadi pemahkotaan kekhususan Elia dari Tuhan, ya, perlakuan istimewa adalah ketika mengakhiri pelayanannya, diceritakan dalam kitab suci, dalam kitab kedua Raja-Raja, Elia tidak mati. Tetapi diangkat ke surga, ya, dengan kereta api. Dengan istilah di sini olak angin atau badai angin ke sana. Dan itu yang hebatnya Elia, begitu besarnya, agungnya Elia. Lalu timbul kepercayaan di antara orang Israel, umat Israel, orang Yahudi. Elia yang naik ke surga seperti itu spektakuler, dia akan kembali lagi dengan cara yang spektakuler juga. Dan untuk apa? Untuk mempersiapkan umat Allah kepada manifestasi final kerajaan Allah yang dirindukan itu. Ya. Dan ini yang menjadi renungan, kita bisa bilang, ya, untuk bacaan-bacaan hari ini. Ya. Elia itu akan datang. Dan kalau Anda buka kitab suci, Perjanjian Lama, kitab terakhir, kitab Maleaki, di 2 ayat terakhir, itu di situ dikatakan bahwa Allah akan mengutus Elia, ya, untuk mempersiapkan hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Begitu. Jadi itu yang kita bisa pikirkan, renungkan dari bacaan pertama, satu tokoh besar dalam Perjanjian Lama, seorang nabi yang seperti itu. Dan tentu nanti kita ada masuk hubungan dengan bacaan Injil tentang peran yang dinubuatkan itu sudah terjadi atau belum? Apa masih menunggu? Ya. Nanti saya masuk di bagian itu yang kedua, ya. Nah, ya, Romo, ini di kitab Putra Sirah ini kan dikatakan, ya, si Nabi Elia-nya begitu dahsyat, ya.
Begitu dahsyat apa yang dia katakan, seperti apa yang dia ancamkan. Kamu seperti ini, terbakar, begitu ya. Berhenti hujan, berhenti gitu kan ya. Pada saat si Nabi Elia ini, tentunya dengan Allah ya, dengan perantara Nabi Elia. Itu pada saat itu, kala itu apakah umat Israel memang melakukan segala sesuatu yang benar-benar menentang gitu ya, perjanjian dengan Allah ya Romo ya? Benar. Ya. Itu senantiasa seperti itu. Nabi muncul karena umat Allah tidak setia lagi. Meninggalkan perjanjiannya. Yeah. Malah sampai menyembah Allah lain. Yeah. Ada Baal dan sebagainya. Yang terkenal kan itu seperti pertandingan Elia dengan nabi-nabi Baal. Ya. Dan Elia mau menunjukkan Allah yang benar, Allah Israel, yang mereka sebut Yahweh itu, ya, dan itulah yang mestinya disembah, diikuti. Jadi banyak kejahatan, lebih-lebih para raja-rajanya yang tidak ingat lagi perjanjian, tidak setia. Senantiasa demikian. Nabi itu seperti suara hati di dalam diri kita, di dalam masyarakat. Senantiasa mengingatkan, kamu sudah tidak benar, jalannya salah, kembalilah, bertobatlah. Ya, kamu tidak setia, perbaharuilah diri. Karena ketidaksetiaan, kedosaan itu pada akhirnya akan menghancurkan hidup kamu. Dan seringkali pesan seperti itu dari Nabi itu tidak diterima dengan baik. Ya, diabaikan ya. Tidak hanya diabaikan, malah ditolak. Seperti mengganggu keasikan, kesukaan yang sedang dinikmati, ya, diusik begitu, ingin didiamkan. Dan didiamkan ada yang dengan penganiayaan, bahkan yang sampai dibunuh. Ya, banyak pasti. Elia juga sempat waktu itu mau dibunuh. Nah, istri Ahaz lari menyelamatkan diri. Ya. Dan selalu seperti itu. Ya. Maka menjadi renungan buat kita dalam masa Advent, tentu tidak lain adalah lewat sabda itu kita juga diingatkan untuk mempersiapkan diri kedatangan hari Tuhan. Ya. Dan kita tahu pasti ada hal-hal yang kita bisa perbaiki dalam hidup kita. Selalu ada ruang untuk perbaikan dalam hidup kita. Ya, kita tidak sempurna, justru karena itulah ada panggilan. Ya, dan disitulah menurut saya semangat, kegairahan hidup, karena kita senantiasa bisa menjadi lebih baik. Kita terus-menerus dipanggil untuk bertobat, untuk membaharui diri. Ya, itu peran nabi-nabi. Ya, supaya dengan kesetiaan, dengan jalan menurut yang Tuhan tunjukkan, kita beroleh keselamatan, damai, sejahtera, kebahagiaan, begitu. Cita-citanya seperti itu ya, Romo. Ya, senantiasa begitu. Ya, itulah panggilan hidup. Ya. Di tengah kondisi kehidupan kita yang sekarang ini penuh dengan distraksi loh, Romo. Sangat. Iya. Ya. Itu bagaimana kita bisa mencontoh kesetiaan dan keberanian ya untuk menolak itu, Romo. Itu gimana? Ya, tentu dalam kekuatan doa menurut saya. Ya. Satu yang ciri kehidupan para nabi yang kentara adalah menyukai keheningan. Ya. Orang modern mungkin takut sepertinya. Kalau keheningan seperti hampa, seperti mati. Ya. Udah kebiasaan bising. Bising dari pagi ya, dari mulai bangun sudah semua apa itu alat komunikasinya, medsosnya aktif semua, busy sampai mau istirahat juga ya. Padahal keheningan itu adalah kekayaan. Dan di dalam keheningan kita bisa menghayati, merasakan kehadiran Tuhan, ya, keagungannya dan kedekatannya yang
seperti tentu dialami oleh para nabi. Dan itu membuat pasti kekuatan yang seperti tadi Ibu Fani katakan ya, bagaimana dengan banyak distraksi, ya bahkan ya godaan dan sebagainya, tantangan, bisa tetap jalan benar, butuh kekuatan. Menurut saya seperti teladan para nabi, ya hidup dengan punya waktu untuk hening, untuk menimba kekuatan di situ. Kalau kita lihat hidup Yesus sendiri, kan kita tahu di Injil ditulis ya, pagi-pagi benar Yesus bangun dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa untuk seorang diri. Saya suka bilang, zaman Yesus tuh bisingnya kayak apa? Ya, kan sangat tenang. Belum ada bajai dan sebagainya. Ya, sangat tenang. Namun Yesus masih pergi lagi ke tempat yang suci. Lebih hening untuk berdoa ya. Jadi keheningan itu kekayaan. Dalam doa kita mendengar suara Tuhan menjadi lebih jernih pikiran kita, suara hati kita, dan kita tahu di mana kita perlu memperbaiki diri dan kita memperoleh kekuatan seperti para nabi untuk setia berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan. Begitu, Bu Fani. Waktunya disesuaikan aja ya, Romo ya. Maunya apa nih waktu heningnya? Mau pagi? Ya. Mau siang? Mau malam? Ya. Ya, kita beda-beda kan kegiatannya. Kalau sekarang bangun tidur, cek medsos dulu, Romo. Ya, itu. Udah lupa semuanya. Maka itu gunanya masa Advent, diantaranya itu untuk memurnikan lagi, meluruskan lagi. Oh iya, saya perlu membaharui diri dan mulai lagi untuk kebiasaan yang baik ini. Iya, kita break sejenak dulu ya, Romo ya. Sahabat terkasih, kita rehat sejenak untuk sesi pertama Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Jangan kemana-mana, kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat terkasih, terima kasih atas kesetiaan Anda tetap bersama kami di Oase Rohani Katolik edisi hari ini, sesi yang kedua, masih bersama Romo Budi SDB dan saya Fani. Kita akan melanjutkan obrolan rohani kita pada pekan Advent kedua hari ini. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang ingin menanyakan sesuatu atau menyampaikan pendapat, dapat menuliskan pesan Anda ke email orkkaj2021@gmail.com atau ke nomor WhatsApp 0881 0251 33438. Baik Romo, kita lanjut. Baik. Ya, kita lanjutkan menurut Injil Matius ya Romo ya. Betul. Di sini Yesus yang bercakap-cakap langsung dengan murid-muridnya. Betul. Ya. Tentang penantian juga Romo ya, antara Elia. Apakah Elia ini sudah datang? Oh sudah. Ya. 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 Yesus ditanya itu oleh murid-muridnya. Dan dikatakan ketika mereka turun dari gunung, itu seperti yang bagian pertama tadi saya katakan, yaitu di gunung itu yang dimana Yesus berubah rupa, menampilkan kemuliaannya. Dan ketika turun, murid-murid kemudian ada bertanya itu. Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Dan tadi saya katakan juga, di kitab Perjanjian Lama yang buku ditempatkan urutan terakhir itu kitab Maleaki di bab yang terakhir, 2 ayat yang terakhir juga dikatakan bahwa Allah akan mengutus Elia. Jadi kenapa ahli Taurat mengatakan begitu? Karena tertulis juga dan beredar kepercayaan di umat, Elia yang naik ke surga dengan cara spektakuler itu akan datang lagi
dan dia akan datang lagi dengan tugas mempersiapkan hari Tuhan yang dahsyat itu, untuk mempersiapkan pernyataan kerajaan Allah dalam kepenuhannya. Dan ketika ditanya begitu, Yesus menjawab, memang Elia akan datang. Sebetulnya ini ada komentar dari ahli kitab suci. Perikop ini mencerminkan juga ada kontroversi di antara orang Yahudi di zaman itu yang mau mengatakan kepada orang Kristiani bahwa Yesus bukan Mesias. Itu karena apa? Karena Elia juga belum datang, gitu ya. Elia belum datang. Elia akan datang lagi dengan yang spektakuler begitu. Dan tapi di sini mau dijawab, Elia sudah datang. Dan itu ada di dalam diri Yohanes Pembaptis. Memang tidak spektakuler seperti yang dibayangkan beredar sudah kepercayaan itu, tetapi ada yang kesamaan antara Elia dengan Yohanes Pembaptis. Sama-sama hidup di gurun dan dengan pakaian yang itu. Bulu onta dan sebagainya yang sangat mati raga, itu kehidupan Elia. Dan perkataannya yang berapi-api itu, berkobar itu laksana api, itu juga Yohanes Pembaptis. Jadi yang penting di sini bukan aspek lahiriah spektakularnya, tetapi yang penting adalah tugas kenabian yang dijalankan. Dan Yohanes Pembaptis melaksanakan itu ketika dia berkata, bertobatlah, biarkan dirimu dibaptis. Sebab untuk siap menyambut dia yang akan datang, yang sedang datang, ya. Yang Yohanes Pembaptis bilang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, ya. Aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang akan datang membaptis kamu dengan api dan roh, gitu ya. Dan seperti itu sudah dilaksanakan. Masalahnya orang tidak mengenalinya. Orang mungkin ekspektasinya lain. Seperti yang sudah dinubuatkan yang kemarin-kemarin gitu ya. Ekspektasinya lain dan tidak menangkap yang esensinya itu. Malah memperlakukan sedemikian buruk sampai menderita, dan kita tahu ceritanya. Yohanes Pembaptis sampai dipenggal kepalanya, ya, dipenjara, dipenggal kepalanya, ya. Jadi perikop ini untuk mengatakan bahwa sekali lagi menegaskan Elia sudah datang. Dan dalam diri Yohanes Pembaptis sudah melaksanakan itu, dan kedatangan kerajaan Allah itu adalah di dalam diri Yesus. Yesus itulah kepenuhan kerajaan Allah di dalam pribadi dirinya, yang melihatnya, yang menerimanya, itu diajak untuk masuk di dalam kerajaan Allah yang Yesus wartakan, menjadi inti pewartaan dari Yesus, ya, sentral sekali. Yesus mau menghadirkan kerajaan Allah. Doa yang Yesus ajarkan kan, doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Ya, itu yang paling inti. Kita bisa bilang bahwa Tuhan mau supaya kita yang menjadi pemilik masuk di dalam kerajaan Allah. Kalau kita tidak memilih kerajaan Allah, kita tidak masuk di dalam kerajaan Allah, kita salah sasaran di dalam hidup kita, ya. Dan salah sasaran itu ya sebetulnya itu dosa, itu dalam arti bahasa Ibrani itu yang salah sasaran, ya. Ya, Tuhan mau mengajak kita untuk bisa menemukan kerajaan Allah, dan itu sudah dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Lalu ada hal yang menarik di sini, bahwa mereka memperlakukannya menurut kehendak mereka. Ya, dianiaya Yohanes sampai
wafat ya sebagai martir, memberi kesaksian. Dan di sini ada satu kalimat, demikian pula anak manusia akan menderita seperti mereka, seperti para nabi yang memberi kesaksian. Nah, ini menjadi renungan buat kita. Kita kan merayakan Natal. Ada banyak persiapan dilakukan, termasuk dekorasi. Saya teringat ada cerita, satu insiden kecil di sekolah, anak-anak sedang mempersiapkan dekorasi Natal. Ya, biasa kan ada tempat di mana yang bagus didekorasi, dan mereka kemudian pikir menemukan di bagian ini ada salib. Ya, dan salib mereka pikir, wah ini nggak cocok ini untuk dekorasi Natal. Salib. Ya, maka mereka mau lepaskan itu. Dan kebetulan ada romo lewat, ya. Dan romonya, kenapa kamu mau lepas itu? Kayak tidak cocok untuk hiasan Natal, ya. Kami mau pinggirkan dulu. Dan di situ romonya kemudian bilang, Tuhan itu datang Natal, tetapi pada akhirnya untuk itu, ya, untuk itu, untuk menderita buat keselamatan kita. Karena Yesus itu kan lahir, dia juru selamat. Dan dia juru selamat, Allah yang menyelamatkan itu dengan cara menebus dosa. Maka sambil di sini ada koneksi antara kedatangan Natal dan bicara tentang penderitaan. Iya. Ya. Tidak terpisahkan antara Natal dengan penderitaan Tuhan itu, yang pada akhirnya disitulah Tuhan melaksanakan paripurna perutusannya. Seperti disalibkan, Yesus bilang, sudah selesai. Saya merenungkan ini, koneksi keduanya, mungkin kalau dalam bahasa Inggris itu ada kata yang cocok gitu ya. Karena kandang Natal itu, tempat palungan itu kan disebut krib. Krib. Dan di sini cross. Ya, antara krib and cross. Ya, ada hubungan yang tak terpisahkan. Kita merayakan Natal, dia yang datang di palungan, tetapi kita juga ingat pada akhirnya ia juga anak manusia juga menderita. Ya, dalam salib itu, cross itu, tetapi itu untuk keselamatan kita. Ia datang untuk keselamatan kita. Ia menjadi manusia untuk keselamatan kita. Ia bahkan menderita untuk keselamatan kita. Ya. Jadi masa Advent ini, masa penantian kedatangan Tuhan, seperti tadi yang saya katakan, bahwa 2 minggu pertama memikirkan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, dalam kemuliaan untuk menghakimi, ya, seperti dalam perumpamaan penghakiman, pengadilan terakhir, begitu. Tetapi masuk minggu ketiga, keempat, kita diajak merenungkan, mengingat, mempersiapkan diri perayaan kedatangannya yang pertama. Dan semuanya, seperti tadi saya katakan, itu untuk keselamatan kita. Ia lahir dan ia wafat untuk kita. Tak terpisahkan, dan semoga dengan demikian kita juga tidak takut untuk menderita. Tidak takut. Karena di sini berbicara tentang Yohanes Pembaptis menderita. Yesus juga menderita. Ya, tidak takut untuk menderita. Kalau penderitaan itu memang kita jalan yang benar. Bahkan ada orang kudus seperti Teresia, kanak-kanak Yesus, yang mengatakan penderitaan itu hadiah istimewa dari Tuhan untuk kita. Wah, itu nggak gampang untuk dimengerti kalau yang belum rohani itu ya. Kalau yang belum rohani, aduh, kita maunya sih nggak pernah menderita, ya kan? Nggak pernah ada penderitaan, maunya yang mulia-mulia, yang bagus-bagus ya, happy-happy ya. Tetapi kenyataan hidup tidak terhindarkan. Ya. Ada penderitaan yang menjadi bahkan privilege orang yang dipilih oleh Tuhan untuk ikut dalam penderitaan. Ya. Namun
Injil mengatakan penderitaan bukan hanya akhirnya untuk penderitaan dan akhirnya di situ, tetapi masuk di dalam kemuliaan. Ya, kebangkitan ya. Jadi tidak terpisahkan kalau kita memikirkan itu semua. Advent, kedatangan Tuhan, menyambut kelak kemuliaan bersama Tuhan, ya. Tetapi jalannya jalan itu yang Tuhan tunjukkan, ya. Ia lahir dalam kesederhanaan, dalam kehinaan, dalam kesusahan, ya. Dan ia hidup juga dengan banyak kesusahan, mengalami kesusahan, bahkan penderitaan, ya. Tapi semuanya itu mengerjakan keselamatan buat kita. Supaya kita juga ikut bersama di jalan itu. Mudah-mudahan dengan renungan ini bisa sambil menyiapkan terus kedatangan Tuhan, perayaan Natal yang menggembirakan, tetapi kita juga makin siap, makin terbuka kepada rahmat Tuhan yang melihat penderitaan itu adalah hal yang bisa kita persatukan dengan Tuhan, ya, untuk keselamatan, ya, untuk satu yang kita bisa persembahkan untuk Tuhan. Begitu. Amin, Romo. Bagus banget, menginspirasi. Jadi Natal tidak juga identik dengan hingar-bingar perayaan, ya, Mo, ya. Betul. Karena Tuhan sendiri datang dalam bentuk yang miskin dan tersingkir sampai ke kandang, ya, Mo, ya. Dan seperti tadi bagian pertama saya katakan, keheningan, ya, kan lagunya kan bagus, malam kudus sunyi senyap, sunyi senyap di sana, ya, dalam keheningan. Tapi di situ kekayaan, ya. Dan seperti tadi yang Ibu Fani tanya, kan saya bilang, dalam keheningan kita bisa menemukan kekayaan dan kekuatan dari Tuhan untuk kuat terus juga melangkah ketika kita mesti mengalami penderitaan. Ya. Bahkan seperti Santa Teresa, karena Yesus, Allah justru memilih orang-orang tertentu untuk ambil bagian menjadi hadiah, privilege. Seperti kata Rasul Petrus dalam suratnya, menderita bukan karena kita berbuat yang jahat, ya. Kalau menderita karena berbuat yang jahat, ya itu hukuman yang bukan privilege itu. Tetapi kalau kita ambil bagian, ya, dalam jalan Tuhan, seperti para nabi, tapi kita menderita, diperlakukan begini begitu, dan dengan kekuatan dari Tuhan terus setia, dan itu mengerjakan kemuliaan di dalam diri kita, ya. Merayakan Natal, Tuhan hadir lagi, datang lagi dengan rahmat yang baru, supaya kita bisa makin kuat, ya, makin bisa setia di jalan Tuhan, begitu. Amin, Romo. Pasti bisa, ya. Amin, ya. Amin. Untuk itu Tuhan datang, ya. Untuk Tuhan menjadi manusia, ya, Allah yang menyelamatkan. Iya, Allahku menyelamatkan. Baik, Romo, kita sudah habis nih waktunya, ya. Sahabat terkasih, kita sudah di penghujung acara. Kita akan menutup Oase Rohani Katolik edisi Pekan Advent kedua hari ini dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo, ya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang berkuasa, syukur atas berkat kasih karunia dan rahmat yang Kau limpahkan kepada kami di dalam permenungan ini, dalam kegiatan doa kami ini. Kami mohon semoga kami bisa terus melangkahkan kaki kami, hidup kami seturut kehendak-Mu, dan memperlakukan sesama kami seturut teladan-Mu, yaitu dengan kebaikan, kasih, kesabaran. Ampunilah juga kesalahan kami, ketidaksempurnaan kami, dan kepada sesama, dan semoga kami terus mempersiapkan diri dengan memperbaiki hidup kami, supaya kami dapat merayakan Natal dengan penuh sukacita, kehidupan yang dibaharui, dan terus dengan sikap berjaga-jaga menyambut
kedatangan-Mu yang kedua dalam kemuliaan. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo Budi. Kembali, kasih. Ya. Sahabat terkasih, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan sepanjang acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam damai.